Lupa ya. Mohon maaf, 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 maaf. Duh, duh, duh. Ulang lagi deh. Dikit ya, dikit. Ini saya cepat aja ya. Oke, kita akan mulai ya untuk pembahasan kita mengenai ukuran pemusatan data. Yang pertama adalah mengenai rata-rata hitung ya. Nanti rumusnya untuk rata-rata hitung pada populasi itu adalah mu sama dengan sigma XI berjalan dari 1 sampai N XI dibagi dengan N. Kemudian sampel, sampel itu adalah bagian dari populasi. X bar sama dengan sigma I berjalan dari 1 sampai M XI dibagi M. Gitu. Ini contohnya, kemarin kita sudah jelaskan, mudah sekali ya untuk mencari nilai rata-rata pada populasi. Tinggal teman-teman jumlahkan aja seluruhnya data tersebut, dapatnya 856. Kemudian bagi aja dengan banyaknya observasi atau banyaknya pengamatan, dibagi 10. Begitu teman-teman ya. Nah, kemudian di sini kalau untuk sampel ya, teman-teman lihat di sini nih, ini datanya ada populasi yang 500, sampelnya itu adalah 10, berarti tinggal kita jumlahkan aja semuanya. Kemudian yang kita pakai rumusnya untuk X bar begitu, teman-teman. Nah, sekarang kita akan coba nih bagaimana caranya mencari rata-rata untuk data yang berdistribusi frekuensi. Nah, teman-teman, ini datanya semula seperti ini. Jadi, kita untuk mendapatkan nilai rata-rata, kita butuh yang namanya eh, nilai tengah. Tujuannya adalah apa? Nilai tengah itu adalah wakil dari interval ini gitu. Bagaimana cara mencari nilai tengah, teman-teman? Teman-teman tinggal jumlahkan aja bagi dua untuk seluruh kelasnya. Ya, bentar ya. Ya, teman-teman kita mulai ya, teman-teman. Kita akan nulis-nulis ya. Nah, nilai tengah ini nih, ini didapat dari nih 99 ya, ditambah 105 dibagi dua ya, teman-teman. Ini kan dapatnya berarti 204 ya teman-teman dibagi dua. 204 bagi 2 dapatnya 102. Gitu ya teman-teman. Ini juga 109 dapatnya dari mana? 106 ditambah 112 dibagi 2. Berapa teman-teman dapatnya? 218 ya teman-teman ya. Bagi 2 dapatnya ini. Gitu ya teman-teman. Nah untuk selanjutnya sama seperti itu. Atau teman-teman bisa cari namanya range. Range tuh ini nih teman-teman. Ya, dari 99 sampai 105 itu kalau dihitung berapa? 99, 9, 100, 100, 100, 102, 103, 104, 105. Ini kan 7 ya teman-teman ya. Kalau ngitung manual seperti itu. Tapi kalau mau ngitung pakai ini, hitungan, teman-teman bisa pakai batas atasnya 105 dikurangi 99 tetap ditambahkan satu. Nih tambahkan satu ya. 106 dikurangi 99 itu adalah 6. 6 tambahkan satu dapatnya 7 ya, 7. Nah, teman-teman tinggal tambahin 7 aja gitu. Berarti ini tambahin 7. 7 kan 109 tambah 7 116 ya. 116 ditambah 7 itu dapatnya ada 123. Ditambahin 7 dapatnya 130 so on. Gitu teman-teman. Ya, mudah Mohon sekali. maaf, Bu. Iya, tambahin 7. Itu tadi kenapa harus ditambahin satunya, Bu? Kalau kamu jumlahinnya seperti ini, ya, jumlahin seperti ini rumusnya nanti dia batas atas dikurangin batas bawah ditambah batas bawah tambahin satu tuh always. Kenapa teman-teman? Kenapa harus tambahin satu? Prinsipnya kan sebenarnya kalau ngitung nih, ngitung 99 sampai 100, ya 99 105 itu kita hitungkan 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 7 kan? Kan 7 kan? Kalau kita ngitung manual 7 kan? Ya, Bu, ya, Bu. Tapi kalau kita ngitung pakai rumus, batas atas 105 dikurangi batas bawah 99 itu baru berapa? Baru 6 kan? Baru 6 kan? Iya, Tambahin Bu. satu jadi 7 gitu. Kalau pakai hitungan seperti itu. Jadi kok teman-teman misal nih, misal intervalnya panjang gitu kan. 99 sampai 125. Ya kan? Panjang kan? Malas ngitung kayak ke tadi ya, kayak anak kecil tadi kan? Kita pakai rumus saja. 125
kurangin 99 tambahin satu. Berapa range-nya jadinya? 125 kurangin 99 berapa? Berapa? 125 kurangin 99, 6. 26. 26 ya? 26 tambah 26. satu. Berarti range-nya 2 tuh 27. 27. Paham? Paham, Bu. Nah, kalau Ambil. pakai rumus gitu, selalu tambahin satu ya. Paham, Bu. Ya, Paham, Bu. Bu. Lanjut ya. Nah, wes dah. Nah, selanjutnya, selanjutnya di sini kamu tambahin satu kolom lagi, teman-teman. Jadi ada satu kolom tambahan. Kolom pertama mencari nilai tengah yang tadi udah diajarin. Kolom kedua adalah untuk mencari perkalian dari nilai tengah dikali dengan frekuensinya. Berarti ini 102 dikalikan 11. Hitung aja sendiri pakai Excel. Ini, gitu ya. Ini sama ini, gitu. Nah, oke. Hitung-hitung pakai Excel, yuk kita pakai Excel. Saya copy dulu yang tadi. Kita ngitung pakai Excel. Jangan manual ya, kan bukan anak SMA. Kita kan anak kuliahan. Ntar, aku panggil dulu Excelku ya. Tunggu Excelku tak cari dulu. Oke, nah nih. Kita aktifin dulu. Sudah melihat Excel tidak nih, teman-teman? Sudah lihat Excel belum? Udah, Udah, Bu. Bu. Seperti yang tadi ya, Udah kelihatan, Bu. teman-teman. Iya, udah kelihatan ya. Thank you. Teman-teman, ini saya tulis ulang ya. 99, 105. Ini saya gedein view-nya. Hmm. Tuh. Ini 106 ya. Teman-teman tinggal tambahkan aja. Ini yang sininya doang nih teman-teman. 106. Kemudian apa? 113. Kemudian 120, 127. Terus 134 ya. Banyak kali nih jualan di laptop saya nih. Bentar ya. 134. 140 ya. 140. Benar. 100. 141 ya. Hmm. Ininya tinggal teman-teman tambahin aja. 7. 7. Nah, tuh. Nah, sama kan? Sama sebelah kan? Ya kan? Sama sebelah sama ya. Kan 7 range-nya. Nah, frekuensinya 11, 16, 9, 5, 4, 3 bener ya. Ini berapa nih? 2 ya. Teman-teman hitung, sum, jumlahin, dapatnya 50, betul? Oke, ya. Ini frekuensi. Ini nilai tengah XT, X tengah gitu kan. Tadi rumusnya gimana? Jumlahkan ini berdua, ya kan? Tutup kurung, bagi sama 2. Tuh, ya. Kemudian teman-teman langsung turunin ke bawah. Mudah banget kan? Tuh, kemudian teman-teman kalikan nih ya. XT dikalikan F. Boleh Bu? Boleh nggak Bu? F kali XT? Boleh. Kan sifatnya komutatif ya. Perkalian sifatnya komutatif. Tarik gini kan teman-teman. Tuh. Sama nggak dengan ini? Sebelahnya nih. Nah, sama ya. Z gitu kan. Kemudian teman-teman sum. Jadi teman-teman jangan ngitung manual. Pakai kalkulator ya. Pakai kalkulatornya bakul ya. Pakailah Excel teman-teman ya. Nah, selesai. Dapatnya sama ya, 114,88. Ini adalah rata-ratanya. Oke, jadi verifikan. Nah, udah udah di PPT, silakan di komen PPT gitu. Udah, Bu. Udah. Udah. Ya. Jadi kejawab ya teman-teman ya. Ini tadi belum disempurnakan.
Jadi ini X barnya tadi berapa? 5, 7, 4, 4 ya kan? Dibagi 50 tadi dapatnya berapa teman-teman? 100 berapa? Hafal aku. Berapa? 4144. 44 ya. 44 ya. Oke. Ada koma nggak? Ada ya? 11 44 48 Bu. Hah? 144? 114,88. Oh, 1,4,88. Nah, udah gitu ya. Oke, begitu ya. Selesai. Mudah kan cara mencari rata-rata untuk data kelompok gitu, teman-teman ya. Kita lanjutkan lagi. Sekarang kalau bentuknya, nah kalau bentuknya begini gimana? Yuk kita cari dulu. Wait, kita copy aja ya. Kita copy, saya screenshot. Oh, ini kan karena udah aku contohin buat kalian nanti latihan ya. Nah, ini sekarang kita ke median ya. Kita skip nih. Ini buat latihan kamu ya. Ingat ini. Kalau mau contoh 4 untuk latihan. Silakan kerjakan, kerjakan dan hasilnya di SS, di chat. Nah, gitu ya. Tuh, nanti ada waktu kita istirahat dari sesi 2 ke sesi 3. Istirahat 10 menit, silakan kerjakan soal nomor 4. Nih, ya. Yang penting kalian eh, kerjakan. Jadi bukan masalah hadir nggak hadir, hadir hadir tapi kalau cuma nitip doang, ya itu percuma. Yang penting ngerjakan di chat ini. Dan bagi kalian yang mengerjakan akan dapat prioritas tambahan nilai di akhir. Ya karena saya punya dokumentasinya. Yang nggak diratifikan, ya nggak bakal dapat tambahan. Tapi tetap bisa, nggak ada masalah mengenai perkuliahan. Begitu teman-teman ya. Oke, nomor 4 akan menjadi tugas kalian. Ya, lanjut sekarang median. Coba udah di screenshot belum? Nomor nomor 4, silakan di screenshot dulu. Udah? Sudah, Bu. Udah di screenshot? Nah, sekarang kita ke tugas nomor median ya. Udah Median, Bu, nomor 4 Bu. Izin belum ya. Bu. Belum di Median. screenshot. Sekarang median itu rumusnya ada dua untuk data tunggal dan data berkelompok. Untuk data tunggal, untuk data tunggal nanti dibedakan atas kalau jumlahnya itu genap atau jumlahnya itu ganjil. Kalau jumlahnya itu ganjil, rumusnya tinggal cari setelah data itu diurutin ya teman-teman. Nanti teman-teman tinggal cari data ke N tambah 1 bagi 2. Jadi kalau datanya 5, 5 tambah 1 bagi 2. Berarti 6 tambah 2 bagi 2. Data ketiga teman-teman, itu merupakan mediannya. Kalau datanya genap, misalnya datanya ada 6, teman-teman tinggal bagi aja 6 bagi 2 berapa data ketiga. Berarti data ketiga ditambah data ketiga, habis data ketiga kan data keempat ya teman-teman. Data ketiga tambah data keempat dibagi 2, itu adalah genap. Gitu. Nah, kemudian kalau datanya bentuknya data berkelompok, rumusnya bagaimana teman-teman? Kalau data berkelompok nanti, nah ini yang tadi kemarin saya bilang di video ya. Mungkin saya sempat ngomong ini di video. Satu buku dengan buku lain itu berbeda simbolnya. Satu dosen dengan dosen yang lain berbeda simbolnya. Kalau kalian yang manajemen tuh kan mungkin kan dapat videonya dari Pak Farid ya, karena kan koordinator statistiknya Bapak Farid. Tapi kalau yang TI itu saya gitu kan. Jadi eh, nanti agak sedikit bingung kali yang manajemen ya, tapi nggak apa-apa. Yang penting kalian datang Vicon aja, nanti kalian bisa belajar dari Bu Silvana. Rumusnya median sama dengan tepi bawah ditambah setengah N. Dikurangi FK dibagi F0 dikalikan C. Tepi bawah itu adalah batas bawah dikurangi 0,5 ya. Jadi kalau batas bawah itu kan kelihatan di tabel, tepi bawahnya tinggal kamu kurangin aja batas bawahnya dengan 0,05, 0,5. Setengah N berarti karena dia bentuknya median itu setengah data atau data tengah, dia harus setengah. Nanti kita belajar mengenai kuartil. Kuartil itu berarti seperempat data. Jadi nanti rumusnya yang ini nih, yang setengah ini diganti seperempat N. Kemudian nanti kita juga belajar mengenai desil. Desil itu data dibagi menjadi 10, jadi nanti diganti sepersepuluh N. Gitu teman-teman.
Kita belajar persentil. Data itu dibagi menjadi 100, berarti tinggal 1/100n, begitu. FK adalah frekuensi kumulatif sebelum dari kelas median. F0 adalah frekuensi kumulatif sesungguhnya yang memuat kelas median. C adalah panjang kelas median. Gitu ya, teman-teman. Kalau ketemu rumus mungkin ribet ya. Tapi kalau berlatih sebenarnya nggak ribet. Sekarang kita mulai ya. Dari contoh dulu untuk data data tunggal, teman-teman. Data tunggal. Nah, sebentar. Nah, ini dia. Note-nya ya. Oke, kalau 11 teman-teman setelah diurutkan datanya menjadi begini nih setelah diurutkan ya. Nih setelah diurutkan. Berarti kalau data 11 berarti data itu terletak di data ke median ya. Bentar. Berarti kan mediannya itu nanti terletak di data ke 11 tambah data 1 dibagi 2, which is data ke 12 bagi 2 adalah data ke 6 teman-teman. Cari aja data ke-6, data ke-1, data kedua, data ketiga, data keempat, data kelima, data keenam. Berarti data keenamnya adalah 80. Mudah sekali ya. Oke, lanjutkan. Mm-mm. Kalau misalnya datanya ini ada berapa nih? 16 ya. 16 itu genap teman-teman ya. Tadi kan ganjil ya, sekarang datanya genap. Bagaimana cara mencari mediannya? Mediannya berarti kamu cari. Kalau datanya 16 bagi 2 berarti data ke berapa teman-teman? Data ke, 8. 8. iya. Ditambah sebelahnya data berapa? Sebelah 9. 9 dibagi 2. Data ke 8 berapa? Satu, satu, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 75 ya teman-teman. 75. Ya, 75 ditambah 77. Dibagi 2. Dapatnya adalah 76. Sama ya teman-teman. Begitu ya kalau genap dan ganjil ya. Caranya masih mudah ya untuk data genap. Nah, bagaimana nih teman-teman kalau bentuknya tuh seperti ini? Nah, ini saya pakai ini aja deh. Bagaimana teman-teman kalau bentuknya seperti ini? Kalau bentuknya seperti ini ya, berarti bentuknya data apa namanya frekuensi atau data kelompok teman-teman menggunakan nanti rumusnya yang tadi teman-teman. Masih ingat nggak? Ayo sama-sama. Tepi bawah, yuk. Tadi apa gimana masih ingat nggak? Ditambah dalam kurung, masih ingat? Setengah dari N dikurangin M frekuensi dikurangi kumulatif sebelumnya frekuensi. dibagi frekuensi sesungguhnya Sudah. dikalikan sama C C. yang disebut dengan range. Betul tidak? Ya. Ya, Bu. N-nya diketahui berapa teman-teman? 50. 50. Berarti 50. 50. Berarti setengah dari 50 berapa teman-teman? 25. 25. 5. Artinya median itu akan terletak di data ke-25. Nah, bagaimana biar tahu data ke-25? Kita butuh yang namanya frekuensi kumulatif. Kumulatif kurang dari sama dengan. Berarti teman-teman harus ditambah satu kotak lagi di sini. Namanya frekuensi kumulatif kurang dari sama dengan. Apa sih Bu maksudnya? Maksudnya begini teman-teman. Kalau kita bicara frekuensi kumulatif, yang namanya kumulatif kan berarti kan dia mengkumulasikan, dia menggabungkan, ya. Nah, kita mulai dari kelas pertama nih, teman-teman. Jadi, kalau yang di kelas pertama, berapa sih banyaknya frekuensi yang berada di kelas pertama? Ada berapa, teman-teman? 11. 11, betul. Sekarang di kelas kedua, berarti kumulatif. Kalau namanya kumulatif berarti dia kayak kereta api, teman-teman. Ya, kereta api. Dia gerbong kedua itu ngegandeng gerbong ke satu, ya kan? Kumulatif gerbong kedua dia harus ngegandeng gerbong ke satu karena dia kumulatif. Berarti frekuensi kumulatif kelas kedua terdiri dari 16 ditambah kelas yang pertama. Frekuensi kumulatif kelas kedua itu adalah frekuensi kelas kedua ditambah frekuensi kelas pertama. Berarti Pertama berapa, teman-teman? 27. 27. Betul.
Frekuensi kumulatif kelas 3 anggap gerbong kereta api, berarti dia itu tut 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 di belakangnya ada kelas ketiga, ketiga, kedua, dan ke satu. Betul? 9 tambah 16 tambah 11. Begitu? Betul? Iya, Bu. Jatuhnya jadinya 36. 36. Teman-teman bisa melakukan perhitungan dengan 27 ditambah 9 itu akan sama juga ya. Betul? 36 juga. Iya nggak? Iya. Ya, Bu. Ya. Selanjutnya teman-teman bisa melakukan juga perhitungan seperti ini untuk frekuensi kumulatif kelas keempat. Berarti 40 sah. 41. 41. Ini juga 45. 45. hmm, 48. 48, betul. 50. 50. Betul teman-teman. Teman-teman waspada kalau hasil akhirnya tidak 50 ya teman-teman. Karena frekuensi akhir yang namanya kereta tut 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 gitu kan. Dia sampai ke ujung itu dia harusnya memuat seluruh data. Ya kan? Kalau enggak hasilnya sama dengan jumlah data berarti ada salah perhitungan di sini ya teman-teman. Jadi hasil akhirnya harus sama. Oke? Nah, Paham, Bu? sekarang kita akan bicara mengenai ini, frekuensi yang memuat kelas median 25. Nah, sekarang teman-teman lihat tabel ini nih, ya. Tabel frekuensi kumulatif kurang dari. Nah, kalau ini teman-teman bacanya gini, ya. Oh, berarti yang ada di gerbong saya itu bangku nomor 1 sampai 11 aja, ya. 25 ada nggak di sini, teman-teman? Tidak ada. Tidak ada. Oke, sekarang saya pindah ke gerbong selanjutnya ya. Oh, di gerbong saya memuat bangku nomor 1 sampai 27. Kira-kira 25 ada nggak di sini? Ada. Ada Ada. ya? Ada, Bu. Nah, di Ada, sini Bu, dua ada. limanya ada. Nah, kalau di sini, oh, katanya si masinisnya ya, oh, kalau gerbong saya tuh ada bangku sampai 1 sampai 36. Ada ya? Ada, Ada. tapi tidak boleh berlebih, teman-teman. Iya, benar ada. Tapi nggak boleh berlebih. Nggak boleh too much. Ya, artinya ini berlebih. Jadi ini bukan yang paling efisien. Yang paling efisien adalah di sini. Sehingga inilah yang disebut dengan kelas median. Median. Makanya aku buletin teman-teman ya. Aku buletin di sini. Aku buletin. Aku kotakin. Nah, kan gitu. Sehingga setelah aku kotakin, aku bisa menemukan yang namanya tepi bawah. Tepi bawahnya adalah batas bawah. Batas bawahnya 106, aku kurangin dengan 0,5. Jatuhnya adalah 105,5. 5. Dan aku sudah juga menemukan frekuensi kumulatif sebelumnya, yaitu bukan di sini teman-teman, yaitu yang di sini sebenarnya. Ini FK-nya nih, yang sebelumnya. Jadi kan ada kata-kata sebelumnya. Kan kalau ini kan FK-nya dia, tapi sebelumnya yang ini, 11. 11. F0-nya mana teman-teman? Yang ini nih, frekuensinya dia sendiri. Ya, 16. mm-mm. C-nya tadi kan sudah tahu. C-nya berapa? Tuh, 7. 7. Cari ya. Kita cari sekarang. Median sama dengan, tapi bawahnya berapa? 106. Enggak. 5,5. Nah, 105,5. 5,5. 25 kan? Ya kan? Setengah N ya. Dikurangin Ya, 11, dibagi 16, dikali 16. C-nya berapa teman-teman? 7. 7. Nah, selanjutnya ini main kalkulator monggo. Berapa ini? 14 ya? Ya, betul. Nah, ini silakan cari Terus. sendiri hasilnya. Gitu. Paham? Paham teman-teman? Tenang aja, nggak saya kasih tugas yang ini. Tugasnya yang tadi aja satu. Ya, Bu. Oke, ya kita lanjutin ya. Masih terekam ya ini ya. Iya. Lanjut. Nah ini ya, nih hasilnya nih ya, begitu ya, 111,6,25. Ini modus, nah modus, modus. Modus adalah simple sekali. Jadi modus itu adalah satu nilai dari pemusatan data yang sangat simple gitu dibandingin yang lain ya. Dia tuh cuma lihat mana yang paling banyak muncul ya. Nah, kalau untuk nomor satu, untuk data tunggal, ya yang paling muncul banyak sering jumlah buku adalah yang 5. Kemudian ini juga. Nah, teman-teman kalau modus tuh boleh loh ya lebih.
tidak hanya satu ya. Jadi ada bimodus namanya nih. 75, 85 muncul sebanyak 4 kali. Kemudian ini film action yang sering. Ini juga bimodus ya, 75 dan 85. Oh, ini sama soal nomor 4 dan 2. Ini juga nih teman-teman, nih ada trimodus nih. Ini malah 22, 26 dan 24. Ini juga satu semuanya. Nah, ini yang disebut dengan unimodus. Ini tidak memiliki modus teman-teman nomor 7. Ini aku udah share loh ya. Kamu lihat sharean aku nggak, PPT? Ada, Bu, ada. Ada Bu, Ada ya. ada. Soal nomor 7 ini tidak memiliki modus ya, karena semuanya memiliki kesempatan muncul sekali. Nomor 8 juga tidak memiliki modus. Nah, mudah sekali kan untuk data data ini ya, data data tunggal ya. Untuk data kelompok teman-teman, untuk data kelompok ya, rumus modus itu adalah tepi bawah ditambah. Nah, A dibagi A tambah B dikali C. Untuk masing-masing dosen, masing-masing buku akan berbeda-beda ya. Tapi kalau kalian ngerti fundamentalnya tidak tidak akan bingung gitu ya. Kita akan mulai ya data yang tadi teman-teman. Nah ini. Bentar. Kita akan coba ya mengerjakan modus. Oke, kita kerjakan modus ini. Ya, diketahui modus rumusnya apa tadi? Tepi bawah ditambah tadi dalam kurung A A A plus A. tambah B A plus B bagi sama C. C. Nah, tepi bawah ini berarti dia yang memuat kelas modus. Modus itu berarti yang frekuensinya paling banyak. Frekuensinya paling banyak gitu. Yang paling banyak kan ini ya. Otomatis Nambah. aku kotakin di sini, Bu. Kenapa dikotakin, Bu? Kotor, Bu. Karena kalau kita kotakin, kita akan fokus kepada kelas itu aja, ya. Nah, sehingga tepi bawahnya ada di sini. Ini tepi bawahnya. Tinggal kita kurangin saja 106 dikurangin 0,5. 5. 105,5. 5,5. Ya, betul. C-nya, range-nya tuh 7. 7. 7. Nah, A-nya ini sebenarnya ini teman-teman. Ini A. Selisih antara kelas modus dengan kelas sebelumnya. Berarti ini A-nya adalah 16 kurangin 11. Berapa? 5. Hmm. 5. Ini ini B-nya teman-teman. Selisih kelas setelah modus dikurangin atau kelas modus dengan kelas setelahnya. Ini B-nya adalah 16 kurangin 9 teman-teman. B-nya adalah 7 ya. Udah selesai modusnya, berarti tepi bawahnya adalah 105,5 ditambah A-nya berapa? 5 dibagi 5 tambah 7 betul? Tuh. Dikalikan C-nya 7. 105,5 ditambah 35 dibagi 12 betul ya? Ini aku kalikan ya. Cari sendiri. Oke? Tuh. Oke. Silakan dikerjakan di S. Udah di SS. Oh ya udah. Makasih. Tolong ya, ini SS-nya kasih nama kamu ya. Nama kamu ya. Jadi nah, iya 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 iya. Oke oke, kasih nama ya. Oke 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 oke. Tunggu dulu. Ini sudah masuk materi keberapa ya ini? Ini nggak usah kita bahas di sini, teman-teman. Buat latihan sendiri di rumah. Yang aku mau nilai soal nomor 4 aja. Nah, ini aku mau jelasin. Teman-teman udah lihat lagi nih? Udah lihat? Udah lihat? Udah lihat Sudah, Bu. soal ini? Nah, soal ini. Oke. Udah Bu, udah Bu. Hasil ulangan matematika 40 orang mahasiswa Unsia adalah sebagai berikut. 6 orang mendapatkan nilai 6, 18 orang mendapatkan nilai 7, 8 orang mendapatkan nilai 8, 5 orang mendapatkan nilai 9, 3 orang mendapatkan nilai 10. Tentukan nilai rata-rata yang diperoleh mahasiswa Unsia. Ini mudah soal ini. Ya, teman-teman kan tinggal teman-teman lihat ini kan sebenarnya kalau teman-teman bikin tabel ya, ini kan X-nya, ini kan frekuensinya ya kan. Terus kemudian yang mendapatkan nilai 6, 7, 8, 9 kan gitu. Tinggal teman-teman tulisnya 6 ya kan. Sebentar.
Ini 18, gitu kan? Ini mendapatkan 8 dan ini mendapatkan 5. Ini 10, ini 3. Ya kan? Gitu kan? Mudah ini soal ini sebenarnya. Berarti tinggal teman-teman kalikan saja X dengan F, ya kan? Ini mudah ya, 36. Ini 6 kan 56 ya, 5, 12 ya. 64, 45, dan 30. Tinggal teman-teman jumlahkan ini, berarti X barnya adalah ini dibagi dengan banyaknya data 40. Dapat. Nah, ya simple lah yang ini ya. Ini pelajaran matematika banget ya. Nah, ini yang saya terakhir mau jelasin sebelum kita rehat 5 menit, 10 menit ya. Untuk saya menunggu jawaban kalian. Oke. Sekarang soalnya yang ini. Ya, teman-teman. Udah lihat histogram ya? Ya, sudah melihat histogram, teman-teman? Udah, Bu. Sudah, Bu. Sudah. Oke. Ya, Bu, Apa udah, bedanya Bu. histogram dengan diagram Batang? Ada yang tahu? Histogram menempel, Bu. Nempel, ya betul. Jadi histogram itu sebenarnya dia berdasarkan dari tabel distribusi frekuensi, teman-teman. Kalau kita lihat dari tabel distribusi frekuensi, nih ya, ini bisa dibawa ke dalam bentuk histogram. Kalau diagram batang kan bukan berasal dari distribusi frekuensi gitu. Jadi dia kan putus-putus kan gitu kan. Kalau ini berasal dari distribusi frekuensi. Dan teman-teman ya, nilai dari ini ya, ini kita cari kalau kita cari tepi bawah sama tepi atasnya, inilah yang membentuk nilai-nilai ini teman-teman. Nih, makanya pakai koma-koma-koma kan. Koma lima, koma lima. Kenapa? Karena dia adalah tepi bawah dan tepi atas, bukan batas bawah dan batas atas. Begitu. Nah, pada histogram ini ada sisi naik ya. Nanti kita belajar juga, mungkin bukan nggak sekarang kita belajar ya karena nggak cukup waktunya. Ada yang namanya ogif, nah teman-teman. Ada namanya poligon ya. Ada ogif positif, ada ogif negatif. Nggak kita pelajari ini semua wawasan aja. Nah ini dia berasal dari histogram gitu ya. Nah bagaimana caranya untuk menentukan min? Kalau untuk menentukan min mudah sekali. Tinggal teman-teman di sini cari yang namanya min ya. Min itu rata-rata kan. Nah, rumusnya apa tadi? Sigma XI dikali FI gitu kan? Dibagi sama sigma FI ya kan teman-teman? Hmm. Nah, di sini saya mau tanya berapa sih? Dijumlahin 2 tambah 5 7 ya. Tambah 8 15, 15. 15, Tambah ini 27, 27, 27 tambah 6 33 ya. 33, 33 tambah 7 37, 40 teman-teman 40. ya. Nah, tinggal kita cari yang namanya apa tadi? Titik titik Wah, tengah. Nah, Ya kan titik tengahnya. Karena kan di sini bentuknya interval. Jadi teman-teman tinggal 30. Jadi teman-teman tinggal 34,5 ditambah 29,5 bagi 2 ya. Tambah dulu. 5 ya teman-teman. Ya, betul. ya. 55 ya. Tengah-tengahnya 55 berapa bagi 2? 27,5. 27,5. 27,5. Enggak dong. Eh, Tiga puluh dua- dua koma lima ya. 27. Eh, 27, 27. Bu. Apa yang salah nih? No. Kok 27,5 kan di sini posisinya. Iya. Ayo, ada yang salah nih hitungannya nih. Ini 5. Inilah, ya kan? 65 ya. Oh ya. Nah, ini. Berarti berapa nih teman-teman? 32. Ada 2,5. 32,5. Nanti 32,5 ya teman-teman. Nah, terserah teman-teman mau pengen apa namanya? Pengen ngitung-ngitung ini boleh satu-satu atau enaknya ditambahin sama range. Ya kan? Tapi kita cari range-nya dulu. Range-nya gimana izin caranya? Bu, itu 64 Nah, Bu. 64 bagi 2, 32. iya. Sebentar, sebentar. 32,5 kan? Ya, Hah? 64 Bu, hasilnya bukan 65 Bu. Oh iya betul. Terima kasih. 64 ya. Maaf, maaf. Iya Bu. Ya 2. Ya, ya maaf, maaf. Oh iya betul. 64 bagi 2. Thank you, thank you. Nah, ini
Nah, ini kan kita kurangin ya teman-teman ya. Ya kan? Ini jatuhnya jadi berapa nih? 5 ya. Bener kan? Tambahin satu range-nya. Ya kan jadi 6 kan? Di range-nya Ya. 6 Iya, kan? Hmm. betul. Atau hitung aja dari sini ke sini nanti 6. Tambahin aja 6 berapa jadinya? Dikit 32 kan? 32, 38, Hapus Bu. dulu ya, aku hapus dulu ya. Hapus dulu ya nih. Hapus dulu. 32 berarti 38. Terus 4 44, ya, terus ini ya. 50, Terus 40, 56, 56, terus 62, 68, Bu. iya, 8. 8. Betul, teman-teman. Nah, selanjutnya kalikan saja 32 kali 2 berapa? 64 ya. 4. Tambah berapa nih? Ini kali ini ayo coba 38, kita bekerja sama teman-teman. 38 kalikan 5 berapa? 0, 4, 228, Bu. 90, 80 ya. Yuk, 4 kali 8, 2, 3, berarti 35 ya. 38 kali Hah? 6, 228, Bu. Hah? 228. Iya, Bu. 38 kali 5. Oh, kali 5, sorry. Tunggu, Saya tunggu. kalikan 6, Bu. Maaf, Bu. 4, 38. 190 dong. 190, Bu. Hah? 190. Ya 190. Ayo, ini 190, aku ngitungnya ngikutin kalian loh. Nih 190. 190 ya, tuh. Ini kali ini bener ya. tuh, 4 benar. Nah, ini 600 Betul, ya. Bu. Ya nggak? 100, Oh, Iya, ayo 600, Bu. ngitungnya, ngitungnya. 56 kali 6 berapa? 336. 36, 336, Bu. 4 kali ini berapa? 248. Mm-mm. Bantuin nih. 68 kali 3. 4. 204, Bu. 204. Hah? 20. 204. Ah, jumlahin bagi 40. Berapa? Cari ya. Nah, gitu ya. Tuh, selesai. Minnya selesai, ya kan? Dah. Oke. Berapa? Cari sendiri. Nanti infoin ke saya. Median. Lihat median. Rumusnya apa? Tepi bawah ditambah dalam kurung N. 49,85, Bu. Ini berapa? 49,85. Nah, mediannya ya, meannya ya. Ini dikurangin FK dibagi F0 dikalikan C, ya kan? Betul? Iya, Bu. Ya. Nah, sekarang jumlah N-nya berapa? 40 kan? 40. Berarti berarti di sini ya, aku coret-coretannya di mana ya? Ini aku coret, aku hapus ya. Ini aku hapus. Aku hapus dulu. Berarti teman-teman, setengah N-nya itu setengah kali 40 betul? Dapatnya 20. Ya kan? Ya kan? Nah, Ya, sekarang 20 tuh letaknya di mana? Kita mulai cari namanya FK. Ini FK-nya berapa? Saya tulis di sini warnanya. FK-nya berapa? 2 ya. ya, Kalau ini FK-nya berarti 2 tambah 7 kan? Di kelas ini dua kan tambah 2 empat, tambah 7 tuh tujuh. 7 ya. Bener ya? Ya, 2 tambah 5, 7. Kumulatif 9. loh yang tadi. Ini berarti di kelas ketiga berarti 12. benar. Dia memuat. Nah, dia memuat ini, ya kan? Kalau ini berarti berapa? 27. Nah, 27. 27. selesai 27. teman-teman stop di sini. Karena kita cukup mencari yang ke 20 kan. Oh, Nggak usah sampai habis. Berarti oke. letaknya si median ada di yang tinggi ini. Ya toh? Ya, Bener Iya, nggak? Bu. Nah, Betul. Ya. Ya, Bu. ya. nggak perlu aku Ah, jelasin dari kereta api tadi ya. Kan udah ya. udah ngikutin kan. Nah, udah. Berarti di sini tepi bawahnya teman-teman langsung tarik yang di sini. Tidak usah dikurangi 0,5 lagi. Jadi diketahui aja dulu ya. TB-nya berapa tadi? 44,5. Ma, Esto. C-nya berapa? Hmm? 6. Esto. 6. Mm-mm. F0-nya berapa? F0-nya 12. 12. FK kecilnya. Ingat, dia yang sebelumnya. Yang mana nih? 15. Hah? 15. Iya, 15. 15. Udah semua lengkap, komplit, kita tuangkan di sini teman-teman. TB-nya tadi berapa? 44,5. 44,5. Hmm, ininya 20, dikurangi FK-nya 12, dibagi, kebalik, 15 ya.
Ininya 12, ininya 6. Selesai. Silakan kalkulator mainkan. 5 per 12, nih 6 ya. Coret-coret 1 banding 2, berarti kan 2,5 ya. 4 Ya, setengah tambah 2,5, berarti 47. 7. 47. Nah, hampir mendekati mediannya. Oke? Ya, Bu. Oke. Terakhir. Kecepatan aku ya? Cepetan. Nanti diulang lagi ya videonya ya. Oke, teman-teman. Terakhir. Modus. Modus. Tepi bawah ditambah A dibagi A A tambah plus B B, dikali dengan C. D. Oke. Ingat, tepi bawah kelas modus yang memuat modus paling banyak. Berarti yang paling tinggi, yaitu di sini, teman-teman. Betul? Betul. Berarti TB-nya adalah pasti ini. 4,5. Ya. Sekarang A-nya. A-nya dari mana, teman-teman? A-nya ini. A-nya ini. Ini dikurangin ini A-nya. Ah, saya eh, saya bikin ininya terus nih. Nah, ini A-nya. Berarti 12 kurangi 8. Berarti 4. 4. ini B-nya, ya kan? Berarti 6. 6. 6. Nah, bagus. Modusnya ngitungnya di sini ya. TB-nya berarti 44,5 ditambah. Wah, duh, ini harus dihapus nih. Harus dihapus. Dihapus nggak muat. Nah, ditambah A-nya berapa? 10. 4. Eh, 4. 4 dibagi 4 tambah 6. 6. Ya toh? Kali C-nya 6. Ya toh? 6. Berarti 44,5 ditambah 4/10 kali 6 ya kan? Ya kan? Coret, coret 2,4. 3/5 betul. Berarti 44,5 ditambah 4 kali 3 berapa? 12. 12. 11. Berapa 44/5 dibagi 2,4. 56,5 Bu. 2, berapa? 2, 4. mah? 2,4 4. ya? Ya. 2,4, Bu. Nah, berarti 46,9. 6,9. Nih modus. Ini minnya. Ini 47. Dia berbeda tapi mendekati. Gitu. Oke, sudah paham teman-teman? Ya, oke, Ya, Bu. silakan Paham, Bu. dipahamin dulu. Saya akan kasih rehat waktu 5 menit. Silakan teman-teman kirimkan jawaban yang tadi untuk saya rekod untuk tambahan nilai. Nih sudah ada Ubaidillah, Sri Cahyo, Sopo iki? Belum ada yang ngirim ya? Devita Sari. Ya, Devita Sari udah ngirim. Oh, jawaban doang. Screenshot ya. Screenshot. Screenshot. Kalau jawaban mah gampang. Screenshot teman-teman. Ya, 5 menit mulai dari sekarang teman-teman saya istirahat dulu ya. Nanti kita lanjut di... Bu, maaf, Ah, boleh minta soalnya lagi nggak Bu? Tadi belum sempet ke SS. oh ya, baik. Kita Makasih Bu. ya, ini ya. Nih, cuman cari rata-rata aja. Ya, 5 Bu, menit ya maaf itu teman-teman. screenshot apa ya maksudnya, Bu? Ah, Tadi ngirim screenshot jawabannya ya? iya, dikerjakan manual Oh, boleh, dikerjakan pakai Excel boleh, begitu. tadi saya udah kirim, Bu, pakai Excel ya. Namamu siapa? Devita, Bu. Oh ya udah, Devita udah aku terima kok. Jangan Ya, direct ya, makasih. jangan direct teman-teman. Langsung ke chat aja. Yang Nggak ke apa-apa, FP1 ya, Bu? nggak apa-apa kecontek, nggak ketawa. Gimana kecontek kan ada namanya Devita Sari, nggak akan dicontek. Hendriani Ani, tolong jangan ditulis saja. Bisa nggak? Bisa nggak dengan ininya jawaban caranya ya? Tri Cahyo, makasih. Tinggal nunggu. Ya, oke. Tri Cahyo, oke. Baru 2 nih ya yang saya ACC ya. Yang lain, saya tunggu 10 menit deh. 10 menit. Nah, Devita Sari udah 10 menit deh, jadi bisa semuanya ngerjain. 10 menit. Boleh dicoret-coret pakai kertas, kemudian difoto boleh. Boleh.
Jangan direct ya, semuanya, semuanya ke depan aja ke ini. Ya, ya, jangan ke saya, harus ke semuanya. Ya, baru dua yang dapat tambahan nilai. Ayo yang lain, silakan. Udah saya kirim di chat ya Bu, izin Bu. Mm-mm. Makasih. Ya, bagus. Ya, jempol tuh berarti oke. Mm-mm, baru tiga nih mahasiswanya. Diki, ya, Diki. Ya, bagus. Pakai kertas nggak apa-apa kok. Jangan direct Mbak Ineke. Jangan direct. Langsung aja. Nggak apa-apa kok pakai kertas loh. Nggak apa-apa loh. Nggak ada bedanya. Yuk, ganti dipindahkan aja ke ini ya Mbak Ineke. Ke semuanya aja, ke everyone. Ya, baru satu, dua, tiga dapat tambah nilai ya. Ya, oke. Ya, oke. Yuk, empat. Good. Riva. Mana jawabannya, Pak? Ini 40,42,75 ya. Oke, dah. Oke, 5 menit lagi. Cuman segini yang mau dapat nilai tambahan ya. Yuk, Rifanti. Ya, oke. Pokoknya udah saya kasih, udah saya nilai ya, jempol ya. Ayo teman-teman, siapa lagi? Boleh ditulis, boleh. Tulis tangan, di foto, taruh di chat, boleh. Ya, 4 menit lagi ya teman-teman. Habis itu saya lanjutkan ke sesi 2. Oke, coba saya lihat. Ada lagi? Udah nih.
Apa nih? Jadi teman-teman, hasil dari rekod ini tuh bisa saya dapatkan ya. Ini siapa yang aktif tuh bisa kelihatan di sini. Nah, oke. Nah, ini sebagai dasar saya untuk memberikan tambahan nilai nih, ya. Oke. Ya. Monika. Oke, Deki. Hasilnya ini ya, Dek. Mudah kok pertanyaan saya. Nggak pakai yang sesulit. Oke. Sekarang sudah dulu teman-teman kalau mau nyusul masih bisa ya sampai kuliah ini berakhir. Kalau udah berkarir nggak bisa. Saya masuk sesi 3 ya, teman-teman.